mulai ya untuk pelajaran firman Tuhan di hari ini. Nah, kalian sudah belajar tentang raja-raja. Ya, ada raja di kerajaan Israel, ada raja di kerajaan Yehuda. Jadi ada dua kerajaan ya, seperti ada dua negara ya, negara Malaysia, negara Indonesia. Paham ya? Kira-kira begitu. Nah, di kerajaan utara ya, utara ya, tahu utara kan? Utara itu atas, kalau selatan itu bawah ya. Utara itu kerajaan Israel, kerajaan Yehuda di bagian selatan. Di kerajaan bagian atas ada 12 suku. Berapa suku? Kalau di bagian selatan hanya ada 2 suku. Ada berapa? 2 suku. Nah, hari ini kita belajar seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Bisa baca nggak? Ahaz. Raja yang baik atau raja yang bagaimana? Jahat ya. Nanti saya kasih tahu kalian apa tuh jahat. Raja yang berdosa, apa? Iya. Di mata tuh Tuhan. Kalau kita jahat ya, siapa yang tahu? Selain diri kita sendiri, Tuhan Yesus tahu loh. Ya, dia tahu kita ya. Nah, kamu lihat ya, pada zaman itu bukan dia sendiri Ahaz yang menjadi raja di kerajaan selatan Yehuda, tapi di bagian utara Israel ada raja juga yang bernama Raja Pekah. Raja apa nih? Pekah. Raja apa? Pekah. Nama bapaknya Remalia. Nah, kemudian di luar negeri ya, ada raja ketiga. Nama rajanya apa? Coba baca. Resin. Di daerah mana? Syria. Ibu kotanya Damaskus. Jadi ada berapa raja, anak-anak? 3 ya. 1 Raja Ahaz, Raja Pekah, Raja Resin. Ya, coba sebut, ada 3 raja. Raja Ahaz, Raja Pekah, Raja Resin. Ya, semua ini raja-raja yang jahat ya. Yang apa? Kalau raja-raja yang jahat, apa kesukaan mereka bertiga? Suka berkelahi. Suka apa? Ya, kalau kalian lagi nakal ya, bisa berkelahi. Berkelahi baik nggak? Nggak baik ya. Kalau ini raja ini bukan hanya berkelahi, tapi berperang. Apa? Apa itu berperang? Siapa tahu berperang, anak-anak? Bukan tinju, bukan hanya pakai tangan, tapi memakai pedang, bunuh, yang berperang itu bukan 1 orang, 2 orang, tapi ribuan orang. Berapa orang? Ribuan. Iya, saling bunuh itu perang ya. Baik nggak perang? Nah, tidak baik. Ini semua raja-raja jahat. Suka bukan berkelahi lagi, tapi berperang. Jadi banyak rakyatnya yang mati. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, pada saat itu Raja Ahaz ini karena dia jahat ya, karena dia apa? Jahat. Anak-anak dengar ya. Raja baik di kerajaan Yehuda hanya ada berapa orang? 6 saja loh. Ada berapa raja di situ? Ada sekitar 20 raja. Berapa raja? Hanya 6 yang baik. Lebih banyak baik atau lebih banyak yang jahat? Betul ya. Kalau 6 yang baik, ada berapa? 14 yang jahat. Artinya begini loh, manusia kalau kamu lihat lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Anak-anak hati-hati ya. Kalau kalian tidak percaya Tuhan Yesus, nah nanti besar jadi orang baik atau jadi orang jahat? Pasti jahat loh. Tapi kalau kamu sekarang percaya Tuhan Yesus, kamu bisa jadi orang baik. Mengerti? Nah, raja-raja yang baik ini mereka percaya Tuhan Yesus, sedangkan raja-raja yang jahat tidak percaya Tuhan Yesus. Kalian sudah belajar raja-raja ya? Coba lihat raja-raja yang baik namanya siapa? Ada 6. Baca. Raja apa? Asa, Yosafat, Usia, Yotam, Hizkia, Yosia. Ada berapa raja yang baik? Coba baca. 1, 2, 3. Asa, Yosafat, Usia, Yotam, Hizkia, dan Yosia. Hanya ada 6 raja yang jahat. Ada kurang lebih berapa raja yang
Ada 6 raja yang baik ya, bukan raja yang jahat ya. Raja yang baik ada hanya 6. Raja yang jahat 14. Lebih banyak baik atau jahat? Banyak orang jahat ya. Di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik ya, di mata Tuhan ya. Di dunia juga lebih banyak orang tidak percaya Yesus daripada percaya Yesus. Sekarang saya tanya anak-anak. Anak-anak sudah percaya Tuhan Yesus belum? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, kamu lihat di sini, di kerajaan utara tidak satupun raja jahat. Semua raja-rajanya, 19 raja, semuanya jahat. Apa itu artinya jahat? Tidak percaya Tuhan Yesus. Apa itu jahat? Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kamu lihat ya, kerajaan mereka itu ya dari tahun 930 sampai 722. Siapa bisa baca ini? 930 sampai 2722 kurang lebih 208 tahun. Kerajaannya nanti itu Tuhan musnahkan. Tuhan apa? Musnahkan. Ya, tahu nggak musnahkan? Seperti kamu tanam pohon. Sudah besar, ya sudah besar. Terus mau dimusnahkan bagaimana caranya? Ditebang, digali akarnya, pohon ini dibakar, di apa? Ada pohon enggak? Ada pohon enggak? Enggak ada lagi. Ini juga kerajaan Israel, berapa rajanya? 19 raja, semuanya jahat. Akhirnya pada tahun 722 Tuhan seperti pohon, dia apa? Potong dan dia bakar. Nggak ada lagi itu kerajaan Israel sampai hari ini. Sampai apa? Kenapa? Karena semua rajanya raja yang jahat. Apa artinya jahat? Tidak mau percaya Tuhan Yesus. Bagus. Nah, saya lanjutnya. Nah, sekarang kerajaan di selatan ada berapa raja? Ya, kira-kira 19 raja. Ada berapa raja yang baik tadi? Anak-anak ingat nggak? 6 ya, bagus tuh, kalian pintar ya. Ada 6 raja yang baik. Berarti ada 14 raja yang jahat. Ya. Oke, 6 raja yang baik dan 13 raja yang jahat itu kalau kita hitung 19 raja. Ya. Banyak raja yang baik atau raja yang jahat? Hah? Jahat. Di dunia ini banyak orang baik atau orang jahat? Kenapa? Karena lebih banyak orang tidak percaya Tuhan Yesus. Paham? Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, bisa jadi baik nggak di mata Tuhan? Nggak bisa. Ya, kita harus percaya Yesus, dosa kita diampuni. Nah, sekarang kita lihat. Nah, raja tadi ada 3 ya, Raja Ahas, Raja Pekah, Raja Resin. Raja Ahas itu diserang oleh 2 raja, Raja Pekah dan Raja Resin. Nah, 2 raja ya, anak-anak ya. 2 raja. Ya, 2 raja. Lawan 1, mana yang menang? 2 ya. Kalian pintar ya. Kalah 1 kan? Nah, betul. Jadi ya, waktu 2 raja, ini Raja Pekah dan Raja Resin menyerang Raja Ahas, dia tahu dia akan kalah. Dia akan apa? Bagaimana supaya tidak kalah? Harus 2 lawan 2 apa? Dia minta bantu siapa? Anak-anak. Dia minta bantu Raja apa? Asyur namanya. Ini agak sulit membacanya. Tilgat-Pileser. Coba baca. 1, 2, 3. Tilgat-Pileser. Jadi begini ya. Jadi ketika dia, Raja Ahas yang jahat, diserang 2 raja yang jahat 2, dia ya bisa kalah, tapi dia tidak mau kalah. Dia minta bantu raja apa? Raja Asyur yang namanya Tilgat-Pileser. Nah, kalian tahu nggak? Kerajaan Asyur itu waktu itu kerajaan yang paling kuat di dunia ini. Kerajaan apa? Paling kuat dan paling jahat loh. Kalau dia perang ya, kalau dia menang perang, anak-anak tahu bagaimana cara dia membunuh orang. Tahu nggak? Bukan dengan pedang loh, bukan loh. Bukan dengan pisau loh, bukan dengan tinju loh. Dia ikat
tangan orang, kaki orang, ya, dengan tali. Dengan apa? Ikat dengan apa? Tali. Terus dia gunakan kuda. Tarik sana, tarik sini. Jadi badan orang itu terbelah. Jadi berapa? Jahat nggak? Sangat jahat. Dia bukan membunuh orang dengan tembak, bukan. Dengan apa? Tangannya diikat, kakinya diikatkan dengan apa? Kuda. Tahu nggak kuda? Wah, kudanya disuruh lari berseberangan, satu tarik ke kanan, satu tarik ke kiri, jadi orangnya gimana? Badannya robek, apa? Anak-anak pernah robek kertas nggak? Pernah ya. Ini badan orang dirobek. Jahat nggak raja itu? Jahat sekali. Ini raja apa? Raja Asyur. Kenapa dia jahat seperti itu? Karena dia tidak percaya Yesus. Tidak apa? Kalau kamu percaya Yesus harus apa? Mengasihi kawan. Mengasihi hari Minggu ke gereja. Ada nggak ke gereja sini? Siapa kemarin ke gereja sini? Saya lihat hanya Edwin. Ya, hari Minggu datangnya ke gereja ya. Nah, datangnya ke sini ya untuk ikut sekolah Minggu. Saya lanjut. Nah, tadi dia satu raja, diserang berapa raja? 2. Dia kalau tidak mau kalah gimana caranya? Dia minta bantu raja yang lebih kuat. Raja mana tuh yang lebih kuat? Raja Asyur, raja yang jahat namanya Tilgat-Pileser. Akhirnya siapa menang? Akhirnya Raja Ahas, Raja Tilgat-Pileser menang. Ya, dan Rezin ini dibunuh ya oleh raja ini, dibunuh ya. Nah, begini ya. Setelah itu, nah kamu lihat ya, Raja Tilgat-Pileser dia membunuh raja siapa? Rezin. Dan Raja Tilgat-Pileser dan Raja Ahas mereka bertemu di kerajaan Rezin di daerah Damaskus. Jadi waktu ya Raja Ahas ini datang ke daerah Damaskus, nah daerah Syria, apa yang terjadi? Dia itu memang raja yang jahat. Kenapa dia disebut raja yang jahat di mata Tuhan? Ada 5 hal. 1, dia membunuh anaknya dan membakar anaknya. Anak laki-lakinya sendiri loh dibunuh oleh Raja Ahas dan dibakar untuk dipersembahkan pada dewa, namanya dewa Molok. Dewa apa? Wah, jahat nggak bapak seperti itu? Ya, anak sendiri diapakan? Dibunuh terus dibakar karena menyembah apa? Berhala namanya Molok. Ya, Tuhan itu ya sudah membunuh orang-orang yang menyembah Molok. Nah, kemudian waktu dia datang ke Damaskus, apa yang dia lihat? Dia sampai di Damaskus ya. Dia lihat di Damaskus ada mesbah. Wah, ada mesbah. Dan dia minta Imam Uriah untuk membuat mesbah yang sama di Yerusalem. Dan dia bukan hanya menyembah berhala ya lewat mesbah itu, tapi dia juga minta orang-orang rakyatnya menyembah patung. Boleh nggak menyembah patung anak-anak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena patung itu buatan manusia. Buatan apa? Manusia. Patung ada kaki. Kakinya bisa jalan nggak patung? Nggak bisa. Patung punya mata. Matanya bisa lihat nggak? Nggak bisa. Karena dia mati. Kenapa? Dia punya mulut. Bisa makan nggak dia patung? Nggak bisa. Kenapa orang sembah patung? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita hanya boleh menyembah ya Tuhan Yesus karena dia telah menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita menyembah Tuhan Yesus? Karena dia telah membuat langit dan bumi. Kamu siapa yang buat kamu? Tuhan Yesus. Jadi dia ini berdosa apa? Membunuh anaknya, membakar anaknya, dan meniru patung, dan dia mengajak rakyatnya menyembah patung, dia sendiri menyembah patung dan tidak bertobat. Nah, sekarang pelajarannya yang terakhir. Apa itu dosa? Tidak taat. Tidak apa? Ya, apa itu tidak taat? Kalau gurunya mengajar,
kalian ngomong sendiri, taat nggak itu? Hah? Hah? Taat atau tidak taat? Kalau mamanya suruh, ayo makan, kalian malah main, taat nggak? Tidak. Tidak taat itu dosa. Tidak terdidik. Apa itu tidak terdidik? Datang sekolah nggak mau belajar, ya, disuruh baca nggak mau ikut lausenya baca, akhirnya nggak bisa baca. Sekarang siapa bisa baca? 1, 2, 3. Taat, terdidik. Apa itu? Apa itu? Sekolah kita, ya, harus taat, terus terdidik, teladan. Dia tidak mau. Yang kedua, dia menyembah menyembah patung. Menyembah apa? Patung. Ketiga, Tuhan suruh dia bertobat, dia tidak mau mendengar. Akhirnya dia mati dan masuk ke mana? Apa itu neraka? Ulatnya tidak mati, apinya tidak padam. Selama-lamanya dihukum, tidak ada kawan. Itu bukan untuk tempat kita loh, itu dibuat untuk tempatnya setan dan roh-roh jahat. Ya, Tuhan tidak mau kalian dan saya masuk ke situ. Dia mau kita masuk ke mana? Bagaimana surga? Setiap hari hidup dengan Tuhan Yesus. Setiap hari apa? Hidup dengan Tuhan Yesus. Gak ada sakit, gak ada air mata, gak ada kematian, gak ada dosa. Mau gak? Jalannya terbuat dari emas, kotanya namanya Yerusalem baru. Tapi kuncinya harus percaya Tuhan Yesus. Kamu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, mohon ampuni dosa saya dengan darah-Mu. Pernah bilang begitu? Ayo sama-sama saya, pejamkan mata. Tuhan Yesus, kami anak-anak adalah orang-orang yang berdosa, yang jahat, seperti Ahas. Mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah-Mu hapuskanlah semua dosa-dosa kami. Amin. Ya, kamu minta sama Tuhan Yesus ya. Jangan lupa ya. Minta apa? Minta dosanya diampuni. Karena kalian pernah nakal nggak? Siapa di sini yang nggak pernah nakal? Nggak ada kan? Ya, ada yang nakal, itu dosa. Harus minta ampun sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya tanya kalian, ada berapa raja yang baik di Yehuda? 6. Raja yang jahat? 13. Lebih banyak raja baik atau raja jahat? Kenapa mereka lebih banyak jahat? Karena tidak percaya Tuhan Yesus. Bagaimana bisa menjadi baik kalau kita percaya Tuhan Yesus? Oke, berdiri, kita berdoa dan kita selesaikan chapel hari ini. Berdiri. Ya, kita berdoa dalam bahasa Mandarin ya. Ikuti lause. Wo men zai tian sang de fu. Bapa kami di surga. Wo men kan xie ni. Kami berterima kasih pada Engkau. Zai jing tian. Pada hari ini kami belajar firman-Mu. Ciu ni pangzu women, kiranya Engkau menolong kami supaya kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tian Fu, Ciu ni si jing women de zui. Ya Bapa, hapuskanlah dosa-dosa kami. Yung Ju Yesus Citu te Pao Xie.
dengan darah Tuhan Yesus. Fung Ju Yesu Ming, di dalam nama Tuhan Yesus, 我们祈求祷告感谢. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. See you again. 再见. Bye bye. Sampai jumpa. Thank you. 谢谢. Bye bye. 再见.